Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada sesuatu pun yang terbaik di dunia ini kecuali kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai cerminan kita dipertemukan kali ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada sesuatu pun yang menghalangi kita pada sore hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan ke hariban Nabi Agung Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, juga mudah-mudahan kepada kita semua yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita menjadi salah seorang yang mendapatkan syafaat dari beliau, atau setidak-tidaknya kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, ini janji saya menyelesaikan tentang Ronggo Warsito ya, seorang tokoh yang luar biasa yang mempunyai ajaran yang baik sekali ya, tokoh dari Nusantara. Yang ketiga yaitu Cokro Manggilingan. Ya, setelah yang pertama kemarin mengenai kewaskitaan atau waskito, kemudian kesatuan dan laku, yang ketiga Cokro Manggilingan. Cokro Manggilingan ini perputaran roda kehidupan. Ya, biasanya Cokro Manggilingan ini simbolnya roda. Ya, bahwasannya roda itu kadang di atas, kadang di bawah, dan seterusnya. Ya, begitulah. Roda kehidupan itu seperti ini. Yang perlu kita ingat, tidak ada kesedihan yang terus-menerus, juga tidak ada kebahagiaan yang abadi. Ya. Saudaraku yang sekarang ini mungkin sedang tidak baik-baik saja, ya tenang saja, karena Cokro Manggilingan ini pasti akan terjadi, akan berputar terus. Kemudian yang berikutnya, bahwa kebahagiaan itu tidak ada yang abadi. Kita bersiap-siap, yang sekarang ini sepertinya sedang di atas angin, ya kita harus selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Dan begitu seterusnya. Inilah yang beliau ketahui. Hebat sekali bukan? Bahwasannya roda kehidupan ini perputarannya sangat dinamis. Di dalam berputarnya roda ini juga pasti akan kita menemukan hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik. Yang kita setujui dan tidak kita setujui, itu pasti. Dan itu akan biasa-biasa saja. Bagaimana kita menyikapinya? Seperti contohnya ya. Ini saya kutip dari Dr. Fakhrudin. Sekali lagi saya sebut nama beliau ya. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Dr. Fakhrudin ini punya kiasan yang cukup luar biasa, baik sekali. Seorang mahasiswa itu akan takut kepada dosennya. Seorang dosen akan takut kepada rektornya. Kemudian rektor akan takut kepada menteri. Dan seorang menteri pasti akan dia sangat hormat dan takut kepada seorang presiden. Kemudian apa lagi? Presiden akan takut kepada mahasiswanya. Ya lucu ya. Kenapa takut mahasiswa? Ya, kalau mahasiswa sudah bereaksi, bisa turun jadi presiden. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu yang saya dapat dari kiasan seorang Dr. Fakhrudin. Bagus sekali beliau menceritakan tentang mengenai Cokro Manggilingan ini. Ya, kalau pertemuan di kita ini karena pertemuannya sangat singkat, ya seperti itulah roda kehidupan. Memberi sebuah pelajaran kepada kita. Tidak ada sesuatu pun yang akan abadi. Sedih tidak abadi, bahagia juga tidak abadi. Maka tenang saja. Seandainya sedih, kok terus-terusan sedih, berarti ya rodanya rusak tuh, berarti harus ada yang diperbaiki ya. Bahagia terus tapi nggak enak itunya, ya harus diperbaiki rodanya supaya roda terus berputar. Dan itulah indahnya hidup kita ini. Itu mengenai kata kunci yang ketiga mengenai Ronggo Warsito. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Sebuah pelajaran dari seorang Ronggo Warsito yang sangat luar biasa, bahwa bisa mengetahui pada level tertentu orang
orang bisa mengetahui hal-hal yang akan terjadi di esok hari bahkan. Kemudian kesatuan dan laku. Kita berperilaku, mempunyai ilmu, itu harus yang menunjang kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ya tidak usah. Ya. Bahkan berapapun tinggi ilmu kita tuh, kalau nggak ada hubungannya dengan kita ya tidak usah. Tidak usah tahu bila perlu. Kemudian yang ketiga, kita memahami cokro manggilingan. Orang yang mengetahui cokro manggilingan ini, kalau di filosofi Jawa ya, ada di cerita di India itu, Mahabharata. Orang kalau mengerti tentang 3 hal cokro manggilingan, itu akan menjadi raksasa yang besar. Artinya dia punya kekuatan yang tidak terkalahkan. Karena kenapa? Kalau kita mengerti tentang cokro manggilingan, itu kita memahami yang kemarin tidak akan terjadi lagi. Untuk apa kita takut? Hari inilah hari yang harus kita perbaiki. Dan masa yang akan datang tidak ada yang tahu. Ya, itu masih misteri, kecuali orang-orang yang hebat tadi yang dipilihkan. Orang yang bisa memahami hal seperti ini, itulah yang akan bisa hidup dengan hebat. Terima kasih, mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Ya, tentang bagaimana waskito, bagaimana kesatuan dan laku, dan cokro manggilingan. Insya Allah akan saya teruskan mengenai penjelasan dari beberapa hal tadi di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Terima kasih pertemuannya hari ini. Saya mohon maaf yang besar-besarnya kalau ini ada kesalahan dan kekurangan. Dan kalau ada hal-hal yang menyinggung, saya juga mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.